Polres Jawa Timur karena dinilai tidak layak diberikan tanggung jawab yang sesuai amanat konstitusi untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kepada warga. Kedua, mendesak Kadipropam Mabes Polri periksa personil Polres Jawa Timur. Ketiga, segel dan bukit Tokoroti Disai Pas Kopi sebagai tanggung jawab moral A. Jadi yang 3 poin ini itu tidak benar. Proses hukum itu berjalan dengan baik kok. Karena itu wajar saja. Yang kedua, tadi RDP juga di Komisi 3. Terus yang ketiga, apa urusan dengan toko dengan masalah pribadi yang tindak pidana pribadi yang dilakukan Jos itu. Saya mohon kepada netizen dan yang lain, kami meminta maaf dan kita lakukan proses hukum. Yang kedua, kita juga mengajukan untuk asesmen kepada Polres Jakarta Timur untuk diperiksa gitu loh. Kita mendukung apapun keputusannya. Jadi dari kami tetap melakukan penegakan hukum. Ada tambah? Ya, kami juga menambahkan bahwa kami harap dari masyarakat secara luas mempunyai suatu indikasi berpikiran jernih bahwa ini adalah perilaku pribadi dan perilaku daripada keluarga dan kita sampai pribadi Jos merembet kepada keluarga besar daripada pihak Ibu Linda, apalagi kepada pihak bisnisnya, karena ini berkaitan dengan karyawan lain yang nanti jika ada penutupan, sampai ada penutupan, demo yang menghambat kegiatan usaha daripada Ibu Linda. Untuk ibu warga sendiri kan rencananya ada demo terhadap toko bakery Ibu Linda. Nah, mungkin gimana nih mungkin respon dari keluarga sendiri? Bisa dikecek. Seperti itu pasti kita merasa sangat terintimidasi ya. Hal seperti ini kan sebenarnya bukan kesalahan toko kami ataupun kesalahan saya personal dari Jos, dan itu kami sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi dan penasihat hukum. Jadi tolong saya minta kepada para netizen jangan menghakimin sepihak, tapi konfirmasi dulu kebenaran. Apapun itu terjadi, bijaklah dalam berkata-kata. Ini ada salah satu contoh di mana setiap hari, setiap detik, setiap jam saya diteror, ditelepon, dimaki-maki, dan termasuk ini bapak-bapak atau agak ke atas bisa agak ke kamera Bu. Saya nggak kenal karena itu memang saya nggak kenal orang itu. Boleh saya baca? Ada telepon maaf tentang Jadi gini Mas, intinya ini kan udah terlalu lebar ya. Jos itu yang sekarang ini bermasalah. Jangan bawa keluarganya, itu pertama. Kalaupun memang ada demo segala macam, kami hadapin. Mereka benar kok, mereka nggak salah. Mereka itu berdagang, mereka berjualan, semua benar kok. Banyak pegawai-pegawai yang mana bekerja dengan mereka semua berjalan dengan baik kok. Karyawan lama banyak. Intinya tolonglah, jangan melebar kemana-mana kok. Sekarang Jos sudah ditahan. Biar proses yang berjalan, biar nanti terang benderang bagaimana hasilnya. Masih proses kok, sabar gitu. Kita juga tidak pernah menutup-nutupi, semua berjalan dengan baik. Kami mohon, tolonglah untuk keluarganya jangan diganggu siapapun juga. Mereka warga negara dan mereka bisa dibela secara hukum. Mereka punya hak untuk dibela secara hukum seperti itu. Ada lapor apa bang untuk yang melanggar? Iya, kami akan lapor ITE. ITE itu hak mereka dong. Masa ini mereka warga negara Indonesia kok? Mereka bukan, jangan bawa ras lah di sini. Semua kita sama warga Indonesia. Hormati proses yang berjalan. Jangan mereka karena ras tertentu dikata-katain. Nggak boleh. Kita semua Indonesia kok. Ingat dong, kita itu Republik Indonesia di mana berbeda-beda satu kesatuan. Tolonglah, kan ada pepatah. Mulutmu harimau, sekarang ada jarimu harimau. Tolong lebih bijak. Begitu dari saya. Tante, mungkin boleh dikonfirmasi sedikit Tante terkait ini dibaca aja sibaknya boleh terkait Nanti ke kamera, nanti ke kamera. naikin ke atas dulu. ini tahan. Ya, aman semua. Tahan. Kalau bilang ya. Baca. Tahan dulu. Tundukin dikit, tunduk. Ditundukin. Nah, agak dikit. Nah. Dia enak nih. Udah guys. Oke. Ya. Tante, mungkin boleh dikonfirmasi sedikit terkait George yang disebut memang temperamental, bahkan nggak cuma ke karyawan itu, keluarga sendiri pun bahkan ke Tante pernah melakukan kekerasan, itu benar kan? Dia pernah berantem sama adiknya. Saya punya tangan patah, ya karena kalau udah marah dia bisa lepas kontrol. Ya itu ada faktor lain lah artinya. Tapi kalau tidak maksudnya tidak
maksudnya tidak terpancing sih sebenarnya baik-baik saja Sebenarnya karena saya anaknya baik, anaknya cuma baik. mungkin punya kekurangan di bidang yang lain istilahnya. Makanya kan kita minta untuk ahli itu untuk mengecek bagaimana sih dari sisi ahli itu sendiri. Kalau kita yang ngomong kan percuma, yang bisa menentukan kan ahli. Tapi sempatnya berobat ke psikiater atau gimana mungkin? Udah ini kita ajukan nanti ke ini Polres untuk bisa psikiater. Dari usia berapa sih kan kalau boleh tahu? Dari kecil memang ada kelainan, jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk berbicara, terus sekolah juga lamban seperti itu. Jadi dibawa ke psikiater dulu dari umur berapa sih? Ya dari umur mungkin ya 10-an tahun lah. Tapi tadi konseling dan berobat di psikiater ya kan? Seperti apa? Tapi Dewi sendiri tadi ada mengatakan kalau gajinya tuh belum dibayar 3 bulan, itu gimana tanggapannya? Itu bohong. Oh. Dewi, siapa Dwi? Ayu. Dia bilang 3 bulan tidak bayar. Ya, sebesar 2.100.000. Saya suruh dia datang temui saya, dia tidak mau. Kalau dia benar, kan dia mau dong temuin saya, gitu. Dia beralasannya dia tidak dibolehkan sama orang tua. Ada pembuktiannya nggak sih kan bahwa dia Dan pun untuk yang masalah gaji, yang maksudnya itu untuk ditahan segala macam pun itu ada faktor lain yang kita nggak bisa untuk buka di sini, nggak bisa buka Kalau mau di publik karena detail nanti urusan dicek di tempat pekerjaan. saya aja. Karena memang Untuk karena Borobudur. memang untuk intern kita pun nggak mau memancing keributan di sini, nggak mau bikin kontroversi di sini yang pasti ada alasan. Kan? Paling kita cuma bisa komen untuk itu aja. Mas artinya ada alasan dari pihak Tanto untuk menahan Dan itu- gaji dari Ayu Dan sendiri. itu Bisa bukan dibuktikan. untuk bukan untuk urusan personal, tapi urusan profesional, untuk urusan pekerjaan itu sendiri. Berkaitan dengan urusan profesional Ya. pekerjaan. Oke, punten Kak, ini tadi si Ayu sendiri mengatakan sempat dia merasa dibohongi karena sebelumnya pernah punya kuasa hukum, tetapi dari pihak Tante mungkin Saya bisa no comment, saya nggak ngerti masalah Sebenarnya- itu. gimana Kak? Boleh? Gimana mungkin Mas ya? Sebenarnya gini, kalau dari pihak kita sendiri, kita juga baru pertama kali dengar ceritanya tadi. Oke. Jujur aja. Karena pada dasarnya kita aja kuasa hukum ketemu sama Pak Sudarta itu baru kemarin. Istilahnya rekomendasi dari Polres. Sedangkan kalau kita ngerekomendasiin kuasa hukum yang lain, kenapa kita bisa baru ketemu kemarin sama Pak Sudarta di sini istilahnya. Dan kedua juga, kalau memang kan saya juga banyak dengar ceritanya ya, pengacara 1, pengacara 2, saya selalu sarankan sebenarnya seperti ini. Kalau memang merasa dirugikan dalam hal apapun, secara nama baik, secara hukum, secara material, laporkan ke kepolisian. Kepolisian kan juga punya nama baik yang harus dijaga lah, kurang lebih kan seperti itu. Buktinya pun kasus ini kan diselesaikan. Mungkin baru saya tambahkan, kalau memang pengacara 1-2 siapapun namanya kita nggak tahu, lapornya ke organisasinya, Ya, gampang. Supaya nanti mereka ada sidang Dewan Kehormatan dan lain-lain, gampang kok. Laporkan saja, kan ada ranahnya. Karena kepolisian ada, karena organisasi ada. Dan nanti Dewan Kehormatan yang akan menguji atau akan mengambil tindakan kepada pengacara tersebut, gampang kok. Apalagi karena sudah menghabiskan 1 motor gitu ya. Ya apapun itu juga, ya itu resiko meng-hire lawyer kan. Ya. Sama Itu sekali kan tidak pasal tahu. kesepakatan. Saya juga kaget. Nah, jadi gini, Iya. yang dibilang rekan Michael itu benar. Kalau itu benar, ya laporkan. Kalau memang kita yang tadi kan saya yang mensarankan gitu. Karena akan ada penyidikan gitu. Jadi saya mohon kepada si korban untuk melaporkan yang pengacara 1-2. Apakah benar kita yang menuju atau kita yang membiayai? Kalau memang dia merasa ditipu oleh pengacaranya, dia kejar pengacaranya. Kenapa kok saya gitu loh? Aneh kan? Mereka yang ngambil duit dia gitu. Kok saya gitu? ya kita sendiri kaget lah. Saya untuk juga masalah- kaget baru begitu dengar, saya kaget loh. Kok bisa gitu? Kok dia bisa pakai pengacara, saya sendiri nggak pakai pengacara? Gitu. Tapi sebenarnya memang ada perjanjian nggak sih sebelum hal ini membuat ke publik ya? Perjanjian apa? Ada omongan secara kekeluargaan itu seperti apa? Setelah kejadian. Untuk permintaan maaf sendiri kan waktu itu kan Mama Saya sebenarnya sudah meluk dalam dia. situasi pun Saat sudah di- kejadian saya ya. peluk. Saya bilang ke Ayu, ini kan di luar dari apa yang kita inginkan. Saya itu merasa bersalah.
saya minta maaf. Dan kalau memang dia tidak terima, nggak makanan sampai 2 bulan ini, itu dibiarkan.